شيخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الشيخ الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سرع الترمذي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di dalam majlis ta'lim untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Walaupun harinya hujan, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita berataan, dan mudah-mudahan memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu mati dan nuntut ilmu agama, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambung kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Telah berkata al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita itu juga seorang manusia. Bisa juga dia menangis. Cuman sidin ini menangis memikirkan masalah akhirat, memikirkan masalah agama. Kalau kita umatnya ini kebanyakan biasanya menangis karena memikirkan dunia biasanya. Nah, kalau Nabi kita memikirkan agama, memikirkan umat, memikirkan akhirat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ujar Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Karena Abdullah bin Mas'ud ini hafal Quran dan bagus suara. Jadi Nabi ini minta bacakan Al-Quran lawan Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini awak sidin sahasta, randahnya sahasta nasinya. Cuman bakar amat awak sidin bau harum, walaupun kada pakai minyak harum. Tukang bawakan sandal Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud nih orangnya alim, banyak meriwayatkan hadis, hafal Quran, dan bagus suara membaca Al-Quran. Bacakanlah Al-Quran untukku. Aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, mana mungkin aku membacakannya Al-Quran kepada anda? Bukankah Al-Quran diturunkan kepada anda?
Maka pian nih yang diturun ke wahyu Al-Quran, kenapa jadi ulun disuruh? Beliau Nabi menjawab, sungguh aku ingin mendengarnya dari selain daku. Nah, jadi mendengarkan orang baca Quran itu berpahala, apakah lagi baca Quran. Jadi bila ada orang baca Quran, kita disuruh baranayan, jangan bepandiran, dangari. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, berdiaman, jangan bepandir, dangari. Pasti kalian disayangi Allah. Hanya mendengarkan orang baca Quran sudah disayangi Allah Ta'ala, apalagi baca Quran. Jadi bila ada orang baca Quran, bayasinan, terusan, kita kada badab kalau kita bepandiran, maka kita beranayan aja dangari walaupun kita kada paham. Maka itu contoh nang kayak bayasinan ya, kalau kita misalnya kada bisa baca Yasin, jangan sudah kita kada bisa baca Yasin lalu berucau bepandir, walaupun bepandirnya gimit aja kubisik, jangan juga. Nah, jadi kita lamun bisa baca Quran, orang bayasinan 4 jam baca, lamun kada bisa baca dangarayakan, jangan bepandir. Nah, karena orang baca Quran di suatu tempat, apalagi baca Quran di masjid tadarusan, itu ujar Rasulullah apa dalam hadisnya, majtama'a qaumun min fi baitin min buyutillah ta'ala yatsluna kitab Allah. Tidak berkumpul oleh suatu kelompok manusia di satu rumah daripada rumah Allah, maksudnya di masjid kan dilanggar. Mereka itu membaca Al-Quran atau membaca Yasin, wa yatadarasunahu, dan mereka mentadarusi Al-Quran bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun ke atas mereka ketentraman hati, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun 42 mengerombongi di situ, malaikat rahmat. Wa zakarahumullah fi man indahu, dan Allah Ta'ala menyebut-nyebut orang, membangga-banggakan orang membaca Quran itu pada segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala ini bangga pada orang yang baca Quran. Cuman dengan adab, amun kada pakai adab, bisa kada turun rahmat, bisa kada diparaki malaikat rahmat. Apa adab orang baca Quran? Apa adab orang bayasinan? Di antaranya, bila kita bayasinan itu sunat wudu, karena pacangan baca Quran sunat wudu. Tapi kalau pacangan menjapai Quran wajib wudu. Nah, amun pacangan baca Quran menjapai disuruh orang Yasin, itu wajib wudu. Ini semata-mata Yasin lah, tapi kan ada kayak risalah amaliyah tuh kayaknya banyak selain Quran atau tulisannya daripada Quran. Nah, kalau buku risalah amaliyah andal situ, kalau dihitung-hitung terbanyak doa, terbanyak wiritan daripada Quran. Kali itu kada apa-apa, kada wudu. Tapi kalau terbanyak tulisan Quran daripada tulisan doa-doa yang lain, itu wajib wudu menjapai. Jadi bila biasinan, bila disuruh orang Yasin, seorang kada wudu, jangan mengambil, ada wudu tuh, dirong kalain nang wudu ya. Nah, kayak itu. La yamassuhu illal mutahharun, kalau boleh menjapai Quran kecuali orang suci, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Artinya sudah wudu. Namun kada wudu, jangan japai Quran, jangan menyentuh buku Yasin. Tapi kalau membaca kada apa-apa, kada wudu. Nah, adabnya wudu. Kalau menjapai harus wudu wajib. Tapi kalau kada menjapai, membaca aja sunat wudu.
Kemudian lagi adabnya apa? Supaya kita membaca Quran, baca Yasin, malaikat turun, malaikat meliputi, rahmat Tuhan turun, ketenangan dapat. Ma'andak Qurannya jangan di bawah pada lintut kita. Apalagi mandak di lantai, mandak Yasin di lantai. Ya ada, aku kan mandak di lantai kerja berpiring, tapi piring lah, piring misalnya piring tuh nah, di andak Yasin itu kayaknya masih rendah lagi. Jadi bila Yasinan di rumah sediakan dadampar kah atau bantal kah, tinggi sedikit kan, tinggi pada lintuhut. Apalagi kita nih bila bermaulidan, termasuk ya kita maulid dah, buku-buku syair, buku-buku rawi maulid, buku burdah, itu kan jangan juga dianak di lantai, tapi anak di dampar. Artinya tertinggi pada lintut. Kita bila kita duduk, ketika asyraqal atau tala'al badru alaina, berdirian kalau orang lah, otomatis lintuhutnya bertinggi ya kalau berdiri dah. Nah itu jangan dilihat, kan bantangannya diangkat bukunya, bawa berdiri juga, mendadak di atas dedampar, tinggi lintut kita berdiri bang. Nah itu adabnya. Ya, artinya jangan tertinggi lintuhut kita pada Yasin, pada buku maulid, pada buku syair. Nah itu di antara adabnya lagi. Nah apa aja di dalam kitab tadi sambungannya? Maka ku bacakan surah An-Nisa, ujar Abdullah bin Mas'ud nih, sampai ayat yang berbunyi wajibna bika ala haula'i syahida. Itu potongan ayatnya lah. Kalau nang sempurnanya tuh pakai fa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Gitu panjangnya. Nah, artinya situ, dan kami mendatangkan kamu wahai Nabi Muhammad sebagai saksi atas mereka umat. Jadi umat Nabi Muhammad ini kan nang beriman loh umat Nabi Muhammad ngarannya. Adapun nang kafir itu kada diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi nang beriman itu Nabi Muhammad jadi saksi. Contohnya kayak kita ini kan beriman nih, mudah-mudahan kita mati beriman juga. Nah jadi di akhirat kita Nabi Muhammad tuh menyaksikan sebagai saksi atas keimanan kita kepada Allah. Ya Allah, ulun bersaksi ya Allah bahwasanya umat ulun ini beriman. Ini nah ngarannya ini, ngarannya Anang, ngarannya Adul, ngarannya Ahmad, ngarannya Utuh, itu beriman ya Allah. Jadi saksi. Ada juga nang kada beriman, tapi nang kada beriman ini bukan umat Nabi Muhammad lah. Ada juga nang zaman Nuh ini nih hidup kada beriman, kalau mati kafir, atau bisa juga beriman tapi matinya murtad. Mati kafir artinya dah itu Rasulullah menjadi saksi juga bahwasanya ya Allah ini orang yang beriman, ini mati kada beriman. Ada juga riwayat mengatakan Nabi Muhammad jadi saksi atas kelakuan umatnya. Syahidat artinya melihat Nabi Muhammad akan yang kita lakukan daripada amal soleh kah, amal jahat kah, Nabi Muhammad menyaksikan. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata, maka aku lihat kedua mata Rasulullah SAW bercucuran air mata, menangis dia. Mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca ayat wajibna bika ala haula'i syahida, karena Rasulullah ini sirin paling tahu makna Al-Quran, paling mengerti tentang maksud Al-Quran itu apa yang dibacakan. Makanya sirin menangis, terutama sirin menangis
melihat kelakuan umat sidin. Kan syahid itu artinya menyaksikan, melihat. Jadi bila ada umat sidin yang pelakuannya bina kada tapi bagus, menangis sidin, sedih sidin. Ada misalnya umatnya yang disiksa di kubur, menangis juga sidin. Ada umatnya yang maksiat, menangis juga sidin. Nah, itu bercucuran air mata. Dari Aisyah radhiyallahu anha, oleh karena itu janganlah kita membuat Nabi kita sedih, membuat Nabi kita menangis. Dan insya Allah kita duduk di tempat ini itu membuat Nabi kita senang hati sidin. Alhamdulillah, walaupun harinya hujan-hujan, tetap kita selalu menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu hakikatnya sidin hidup di dalam kubur, kadang mati kata. Sidin itu hayyun fi qabrihi, hidup dalam kubur. Coba pindah alam aja. Sidin melihat nang apa kita lakukan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita berharap Nabi kita ridha kepada kita dan memberi syafaatnya pada kita keradaan. Amin. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Utsman bin Mad'un. Ini mencium nang biasa kasih sayang lah, bukan mencium nang nafsu lain. Namun kita kan lawan bini kita mencium karena nafsu lah. Sayangnya disertai dengan nafsu dan cinta. Kalau ini sidin mencium biasalah, kayak biasanya kita bersalaman ulama lalu cepik-cepiki aja ulama, itu ada apa itu? Untungnya sahabat ini lah Utsman bin Mad'un ini tatkala ia telah wafat. Utsman bin Mad'un ini di bawah ini disebutkan saudara sesusu Rasulullah. Itu awal-awal orang yang dikubur di pekuburan Baqi'. Ada 3 masjid Nabawi lah. Ada pekuburan namanya pekuburan Baqi'. Situ banyak sahabat Nabi berkubur situ. Istri-istri Nabi, juriat-juriat Nabi, termasuk Syekh Saman berkubur di situ juga. Nah, ada riwayat mengatakan siapa yang meninggal dunia di Madinah, apakah lagi berkubur di Baqi', Nabi Muhammad pasti memberi syafaat asal orang itu orang Islam. Nah, itu Sayyidina Utsman bin Mad'un, bukan Sayyidina Utsman bin Affan lah. Sayyidina Utsman bin Affan itu kan itu khalifah yang lah, Amirul Mukminin. Ini Utsman bin Mad'un tatkala ia telah wafat, dicium jenazahnya oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu beliau menangis. Nabi Muhammad menangis. Menangisi jenazah itu kan Bapak, asal jangan berhamuk-hamuk. Kalau misalnya kita nih kematian bini, kematian anak, kematian kuitan, lalu lele punya mata itu kan Bapak, tandanya sayang lawan kuitan, tandanya sayang lawan bini. Nang kada boleh itu mahang-kopakan kepala ketawing, merobek-robek baju, gulung-gulung, hamuk-hamuk, nah itu nang dilarang. Niyahah namanya. Niyahah itu menggorek-gorek, berteriak-teriak histeris karena kematian keluarga itu menunjukkan kada ridha, kada terima dengan takdir Allah. Nabi Muhammad pun sidin karena manusia punya perasaan, sidin sedih dan menangis karena meninggalnya sahabat sidin Utsman bin Mad'un. Perawi ragu, periwayat hadis ragu-ragu, kedua matanya berlinang air mata. Ada mengatakan sidin menangis, ada mengatakan kedua matanya berlinang air mata. Sama aja lah, berlinang air mata itu tandanya menangis. Ada ulun takananya anak nih, kan anaknya berhitung 5 bisi anak. Takananya ada juga menangis, cuman banyu matanya kada ada. Takananya menangis hendak minta sayangi wara, menangis manja aja, biar bisa ada kalau bisa kita bisa anak menangis hamuk, cuma banyu matanya keluar, tuhnya hendak minta sayang aja. Nah, kalau ini disuruh bujur menangis, kalau orang disuruh bujur menangis itu banyu mata lilihan. Nah, keluar banyu mata.
Utsman bin Mad'un adalah saudara sesusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti sama tak nang menyusui Nabi itu ada berapa yuk? Ada tiga kalau tidak salah. Yang pertama menyusui Nabi kita Muhammad Mama Sidin seorang Siti Aminah Az-Zuhriyah. Yang kedua yang pernah menyusui Nabi Muhammad ialah Suwaibah Al-Aslamiyah, budak Abu Lahab yang dimerdekakan Abu Lahab karena Suwaibah ini memberitakan tentang kelahiran Nabi Muhammad kepada Abu Lahab. Suwaibah Al-Aslamiyah pernah dia menyusui Nabi Muhammad. Yang paling lawas menyusui Nabi Muhammad ialah Halimatus Sa'diyah. Nah, kira-kira Utsman bin Mad'un ini bisa juga sekolah menyusul lawan Halimatus Sa'diyah, kira-kira lah Nabi Muhammad menyusul juga lawan Halimatus Sa'diyah, berarti saudara sesusu lawan Rasulullah nih. Seandainya Utsman bin Mad'un ini bebinian adalah itu kada boleh itu dikawini oleh Nabi Muhammad karena saudara sesusu ini jadi mahram itu haram dinikahi karena saudara sesusu. Begatukan wudu kan kada batal, begatukan kulit kan kada batal wudu maksudnya. Tidak saudara sesusu nih. Nah, ada yang bertakon kita kemarin. Lamun bintu hatu yang jar mahramnya salawasan kah sementara kita bebini lawan anaknya kah ya? Kan ulun lah bisi bini lah mamanya bini ulun itu bintu ha ulun lah. Nah, bintu ha ulun itu bila ulun tagatok lawan bintu ha bini tagatok lawan sini kada batal wudu ulun, kada batal juga wudu bintu ha ulun, dan ulun haram menikahi bintu ha ulun karena ulun sudah menikahi anak sidin. Nah, pertanyaannya apakah haramnya itu selama-lamanya atau sementara ulun bebini lawan anak sidin? Kalau misalnya contoh ulun bercerai lawan mini ulun nih, lalu ini tetap jadi bintu haka mantan bintu haka. Ada kisahnya mantan bintu hak, tetap itu bintu hak kita selama-lamanya. Walaupun kita sudah cerai dengan istri kita atau istri kita meninggal, itu bintu hak kita itu selama-lamanya bintu hak kita, bukan mantan bintu hak. Kalau istri bisa mantan istri. Kenapa disebutkan bukan mantan bintu hak tapi bintu hak selama? Karena ada batalnya itu selama-lamanya, tagatok wudu kita ada batal dan kita selama-lamanya haram menikahi bintu hak. Walaupun kita misalnya akad nikah, waktu akad nikah melon bini kita nih, saya terima nikahnya Iyang binti Utuh dengan mahar 100.000 rupiah tunai. Nah, sesudah akad nikah mulai detik itulah bintu hak kita itu selama-lamanya kada batal wudu kita dan selama-lamanya kita kada boleh menikahi bintu hak. Walaupun setelah akad nikah belum lagi jima, tak mentalak hak atau mati bini, belum dukhul tuh jima. Imbah tuntung akad nikah belum malam pertama belum mencapai bini, tak bini mati atau suatu hal apakah lalu mentalak 3 kan lawan bini bercerai nih, kadang-kadang tagatuk bini kada pernah menjimak bini nih, tapi sudah tuntung akan nikah, bintu hak kita itu selama-lamanya bintu hak kita. Artinya kada boleh kita mengawini bintu hak kita, dan bila bersalaman boleh tagatukan kada batal wudu. Nah, lain kayak ini. Misalnya siapa nih misalnya sini? Abah Iki misalnya. Minta maaf contohnya. Mengawini janda misalnya. Mengawini janda lah. Janda ini ada bisi anak perempuan bujang.
akad nikah, saya terima nikahnya Galuh janda binti Anang dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Belum lagi malam pertama, belum lagi dukhul, mati misalnya bini pian nang pian nikah itu dah, atau misalnya bercerai, maka anaknya tadi nang perempuan itu kan anak tiri dah boleh pian nikahin dengan syarat mamanya belum didukhul lalu cerai. Tapi kalau pian menikahi janda sempat pian menutui sekali, maksudnya menjima sekali, nah anak tiri pian itu selama-lamanya pian anak tiri pian itu pian kada batal wudu tagatuk dan pian kada boleh menikahi karena sudah menikahi dan mendukul mamanya. Tapi kalau pian kada sampai mendukul mamanya, menjima mamanya, tak bercerai kan misalnya, tak misalnya apa mati kan, kada sampai mendukul, boleh pian menikahi anak tiri pian tadi dengan syarat belum lagi mendukul mamanya. Lain kayak pintu hati deh. Kita sudah akad nikah lawan bini kita walaupun belum mendukul, itu bintu hak kita tuh selama-lamanya bintu hak kita, kada boleh kita menikahi bintu hak kita dan begatukan wudu kada batal. Lain kayak anak tiri tadi, mamanya sudah kita nikahi tapi kada sampai kita jima lalu kita bercerai, maka anaknya tuh boleh kita nikahi dan bila tagatuk wudu batal. Nah itu bedanya. Ia wafat 2,5 tahun setelah hijrah ke Madinah. 2,5 tahun si Utsman bin Maz'un nih, lalu dikuburkan di Baqi'. Artinya Nabi Muhammad waktu di sini namanya menangis. Ini kan kisahnya mengisahkan tangis Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi judul yang berikutnya Tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tawadhu inilah maksudnya ini. Kalau Nabi Muhammad itu mungkin wajar aja dikatakan itu tawadhu. Karena sidin berisi keistimewaan, kesempurnaan, budi pekerti yang mulia, punya pangkat yang tinggi di sisi Allah, lalu sidin merendah hati, itu bisa disebut dengan tawadhu. Kalau kita ini kan tidak berisi keistimewaan, itu ada berisi pangkat ada, dosa banyak, aib banyak, kesalahan banyak. Lalu kita misalnya kisah kada sombong nih, itu kayaknya bukan tawadhu, itu tahu diri. Nah, tahu diri kita nih. Misalnya merendah di hadapan kawannya, aku nih kan pada divisi amal, ada dasar bujur, ada divisi amal, dasar bujur, ada divisi ilmu, itu nanya jujur, bukan tawadhu. Tawadhu itu orang bisi pangkat, bisi kemuliaan, lalu inya merendah, itu tawadhu. Kalau Nabi Muhammad cocok aja tawadhu. Kalau kita nih kayaknya nyadar diri. Kita ini kan ada divisi apa-apa, kan disebut pangkat, kan divisi, kan divisi tetal, kan divisi amal, kan divisi pahala. Itu sebenarnya ampun Allah Ta'ala yang kita mandang nih. Lalu kita merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan manusia. Karena kita merasa lebih hina di antara seluruh manusia. Itu kayaknya kejujuran pada diri kita, sadar diri kita. Bukan tawadhu. Rasanya namun kita mengaku kita tawadhu, rasanya ada pantas tawadhu itu disematkan pada diri kita, yang kita ini kita punya keistimewaan. Yang mana tawadhu itu pantas disematkan kepada orang yang punya pangkat seperti Nabi Muhammad SAW. Dari Umar bin Khattab, orang yang tawadhu, apa ajaran Nabi? Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu tapi niatnya mengharap ridha Allah karena Allah, maka Allah angkat derajatnya di sisi Allah.
Wa man takabbara rapa Allah, siapa yang takabur, siapa sombong, wada'ahullah, Allah hantak, Allah hinakan dia. Nah, lamun hantak pangkat tinggi si Allah, itu tak bersifat merendah. Lawan kita nih tahu diri tadi, jujur tadi, kita nih gak bisa apa-apa. Ada riwayat mengatakan man tawadha li ghaniyin bi ajli ginahu faqad zahabat thulusa imanihi. Siapa yang tawadhu kepada orang sugih karena kesugihannya, maka hilang 2/3 imannya. Kita bisa kawan kita nih sugih, lalu kita bisa tunduk aja ininya, nurut aja ininya, ingin aja. Tapi karena meunting supaya diberi duit ke kita, karena kesugihannya teh, itu hilang 2/3 iman kita. Nah, jadi kita jangan tawadu lawan orang itu karena dunia. Jangan kita tawadu lawan orang sugih itu karena meunting kesugihannya. Tuhan tahu hilang 2/3 iman. Contoh misalnya iman itu kan, nah kayak ini, nah iman misalnya kayak ini, hilang 2/3 itu kan ini kan, nah 2/3 hilang, tinggal 1/3 lagi. Faqad zahabat thulutsa imanihi. Nah, jadi bahaya juga kita bila tawadhu kepada orang sugih karena kesugihannya. Nah, ini saya tawadhu karena Allah, jadi kita merendah diri, ya Allah. Itu karena Allah, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala aja. Ya, dijual tawadhu lawan bos supaya bos nih menggaji terus atau menaikkan gaji. Ya, itu bahaya tuh. Bisa hilang 2/3 iman. Tawadhu lawan bintu hak supaya dimodali bintu hak, bahaya juga. Niatnya itu tenang mula bahaya. Tawadhu lawan atasan supaya diberi pangkat atau kedudukan. Ada juga nih orang nih musim kampanye tawadhu lawan rakyat, nah aku aja kalau nggak tah tuh menyelami nih. Aku nih kada bisa apa-apa, jamin niatnya pilihlah saya jauh-jauhnya nih. Itu kan tawadhunya karena hendak minta pilih, hendak minta pangkat di si manusia, bahaya juga. Contohnya apa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasrani yang berlebihan memuji anak Maryam. Siapa anak Maryam? Nabi Isa bin Maryam. Aku, ujar Nabi, hanyalah seorang hamba. Oleh sebab itu katakanlah atau panggillah Abdullah. Nabi Muhammad itu Abdullah, hamba Allah, dan Rasulnya, Rasulullah. Nah, jadi maksud daripada hadis ini, ujar Nabi, bahwa nikah, wahai umatku, wahai sahabatku, jangan berlebih-lebihan memuji aku. Sebagaimana orang-orang Kristen, orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa bin Maryam. Ini hadis dijadikan oleh orang-orang Wahabi untuk menembaki bubuhan kita NU nih. Yang mana kita bubuhan NU nih. Kita pemulihan lagi, memulihkan saya memuji Nabi. Iya lah, memuji Nabi Muhammad. Kalau hadis ini dijadikannya dalil untuk mengatakan kita ini berbuat kesalahan dengan memuji Nabi Muhammad karena ini hadisnya aja. Kenapa hadis Nabi? Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasrani yang berlebihan memuji anak Maryam. Padahal maksud daripada hadis ini, jangan Nabi, jangan memuji aku tuh berlebihan. Tapi kalau kada berlebihan memuji aku kan apa-apa. Maksudnya kayak apa berlebihan? Seperti orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa sehingga mereka memposisikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau Tuhan.
Mereka menyebut dengan Yesus. Nah itu kada boleh. Tapi namun kita lihat-lihatilah hubungan kita nih. Kita bermulitan ya lah, bahabsian, bebodahan. Adalah dalam kalimat-kalimat syair yang kita baca itu maknanya adalah kita madahkan Nabi Muhammad itu Tuhan, adalah anak Tuhan. Ada dakwah. Rasanya sebodoh-bodohnya kita dalam ilmu agama, sebungul-bungulnya kita dalam ilmu agama, bila ditakuni siapa itu Muhammad, pasti dia menyambat Muhammad itu Nabi, Muhammad itu Rasul, ya lah. Tidak pernah kita mendengar siapa itu Muhammad, Muhammad itu Tuhan, Muhammad itu anak Tuhan. Ada. Sebungul-bungulnya manusia dari ulangan umat Nabi Muhammad, ada pernah mengatakan Muhammad itu Tuhan, Nabi Muhammad itu anak Tuhan, tidak pernah. Nah, bila mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, anak Tuhan, itu berlebih-lebihan. Namun yang kada berlebih-lebihan, pujilah setinggi-tingginya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya wajah yang tampan, puji Nabi Muhammad. Kenapa? Itu memang fakta itu. Nabi Muhammad punya akhlak mulia yang agung. Nabi Muhammad itu pemurah. Nabi Muhammad selalu senyum. Nabi Muhammad itu selalu membantu fakir miskin. Puji aja deh tuh. Nabi Muhammad itu paling mulia makhluk, lebih mulia daripada jin dan malaikat dan manusia seberataan. Yang paling mulia Nabi Muhammad. Itu kan bapak puji-puji aja. Asal jangan memadahkan Nabi Muhammad Tuhan, Nabi Muhammad anak Tuhan. Kada boleh. Kalau orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa tuh, sampai memposisikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan itu. Kada boleh. Itu nang kada boleh. Ujar apa tuh? Siapa nang pengarang burdah tah? Imam Al-Busiri kah? Ujar sini, da'mad da'athun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Dan burdah lah. Da'mad da'athun nasara fi nabiyyihim. Wahai orang beriman, wahai orang Islam, tinggalkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada nabi mereka. Artinya kita orang beriman ini jangan mengikuti cara orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita memuji Nabi kita, puji aja setinggi-tingginya, tapi jangan gaya orang Nasrani memuji Nabi Isa. Apa gaya mereka? Menjadikan dan memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Bahasa gitunya, terserah buhanikan aja, hukumkan aja, artinya puji aja dengan apa yang kau kehendaki daripada pujian pada Nabi Muhammad. Selama itu kada memposisikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan atau anak Tuhan, sebagaimana orang-orang Nasrani memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu hadun fayurib anhu natiqum bifami. Sesungguhnya keutamaan Rasulullah itu kada ada hingganya, kada ada batasnya. Amun kita nih lah mulai lahir sampai mati mengisahkan tentang Nabi hari-hari itu kada cukup umur kita nih. Mengisahkan tentang Nabi itu masih banyak kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad itu, dan kita kada kawa mengisahkan habis umur kita. Mengisahkan Nabi aja kada cukup umur kita. Kada cukup umur kita. Oleh karena itu pujilah Nabi Muhammad itu. Allah Ta'ala dia memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad mempunyai perangai yang agung, mempunyai perangai yang mulia. Itu ayat turun ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke negeri Taif. Sampai ke situ dilempari dengan batu, dikepung, dikatakan orang gila, sampai ditawaki pakai batu berdarah-darah. Awak sini nih berdarah-darah, urat-urat betis sini ada nang pagat.
Nabi Muhammad ini sidin kada pernah mendoakan celaka kepada orang yang menyakiti sidin, malah sidin mendoakan kebaikan supaya dapat hidayah. Artinya apa? Luar biasa tuh puncak keagungan akhlak Nabi Muhammad itu. Ketika orang berbuat jahat, sidin berbuat baik kepada orang itu dengan mendoakan kebaikan. Maka ketika itulah turun ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad mempunyai perangai yang agung. Namun kita kayak itu juga kawan menuruti. Kita ini kada sampailah dilempari orang pakai batu kada pernah. Ditimpas orang kada pernah juga, ditiru orang kada pernah. Sekedar menyambati aja di belakang tuh kada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Lalu kita sariklah. Lalu kita dendamlah, lalu kita bencilah kepada orang itu. Jauh sekali dengan akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad apa? Mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Doakan saja dia supaya dia diampuni dosanya, gitu. Nah, itu akhlaknya agung, akhlaknya mulia. Nah, jadi kita puji aja Nabi Muhammad itu setinggi langit, tidak apa-apa. Sama juga deh. Musim-musim kampanye ini jar. Pian misalnya mendukung nomor berapa minta sarakian, puji aja setinggi-tingginya. Tapi yang mengkawa jangan menghina paslon yang lain. Dan kita jaga juga Allah persatuan dan kesatuan kita, walaupun ini memilih nomor ini nomor tetap gitu ya Allah. Perkumpulan di Majlis Taklim, perkumpulan di Yasinan. Jangan misalnya malam ini siapa menarik Yasinan, yang memilih nomor 3 aja, terus satu laki ya, itu nomor 1 dukung ya. Nah, jangan gitu. Itu ditawakan setan ya Allah. Jadi enggak ada apa-apa kita nih kesarapian memilih yang mana, kayak orangnya Islamnya ketiganya. Nah, cuman jangan sampai kita kalah ya Allah. Jangan sampai hubungan kita ini bersambatan. Kita jaga persatuan dan kesatuan umat Islam ini, walaupun beda pilihan, tapi tetap satu, tetap bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalipun kepadaku hanya dihadiahkan betis binatang, contohnya yang betis kambing nih, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, orang berhadiah, tentu akan kuterima. Nabi Muhammad kada pernah menolak hadiah orang. Tapi kalau orang berzakat oleh Nabi Muhammad, tidak ada terima, karena zakat itu kotor. Nabi Muhammad itu orang yang suci, kada pantas menerima yang kotor. Kan kita nih isi harta, ya lah harta. Sudah sampai setahun sudah harta kita terkumpul. Maksudnya sampai nisab, sampai target sekitar kalau emas itu 80 gram lah. Misalnya hari ini misalnya kita punya emas 80 gram lebih sedikit. Hari ini tanggal berapa yuk? Tanggal berapa hari ini? Iya itulah, pokoknya bulan Januari tanggal berapa, orang kada ingat juga tanggal berapa lah. Nah, mbak itu kita simpan emas tadi 80 gram tadi sampai bulan Januari 2025, hari setahun dah, tetap emas kita tadi kan berkurang. Nah, artinya setahun sudah deh. Maka Januari 2025 itu kita keluarkan zakatnya. Sedikit jual lah, 10-10 jadi keluarkan. Sedikit jual dikeluarkan, diberikan kepada fakir miskin. Jualnya pakai miskin lah, jangan orang sugih lah. Walaupun keluarga misalnya keluarga pilih fakir miskin, beri. Nah, jadi kan itu nang dikeluarkan itu sebenarnya pembersih, supaya membersihkan harta kita yang tersisa nih. Berarti nang keluar tuh dianggap kotoran. Namun bagi Nabi Muhammad kada pantas menerima itu. Termasuk bubuhan zuriat cilik Nabi Muhammad yang diberi cakat. Nama hendak bahagia aja lawan sidin badiah belain aja.
jangan zakat, karena zakat itu kok kotor. Lain kayak kita orang Jawa ini kada apa-apa menerima zakat, asal kita termasuk salah satu yang berhak menerima zakat. Contohnya fakir, miskin, orang tautang, orang musafir, kehabisan ongkos di jalan, mualaf hanya masuk Islam, atau budak mukatab, atau amil, kan orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu kan pembersih bagi harta kita. Makanya ada hadis Nabi meriwayatkan, hassinu amwalakum bisakati, bentengilah harta kalian dengan berzakat. Bila pian dolah isi harta sampai nisab, sampai haul pian, kalau kan zakatnya sesuai syariat Islam, menyalurkan kepada fakir miskin, itu harta pian anta tinggal tuh nah dijaga Allah. Contohnya misalnya pian bisi kindai tapi sudah dijakati, biar kada dikunci kindai itu, insya Allah kada dicontan maling, insya Allah kada dimakan tikus. Karena penjagaan Tuhan ini lebih hebat daripada gembok. Kalau digembok, pian digembok, pisit-pisit bisa dimasuki tikus, bisa kebakaran, bisa. Tapi kalau kita punya penjaga itu Allah yang menjaga harta kita, dengan sebab kita bakal dijakat deh. Itu siapapun kada kau mengambil harta kita itu, dijaga Allah. Walaupun biar misalnya makan bisi kendaraan di tanahnya, nah kada mengunci maling tuh, lalunya kada melihat kah, atau bisa dibutakan matanya kan, waktu itu ada melihat kah, kendaraan ini dijaga Tuhan, dijaga Tuhan. Nah, kalau misalnya kita nih ada kehilangan, kita baik sangka jalan Tuhan, mungkin Tuhan akan membersih harta kita, ada tercampur subhat kah, haram kah, dan sebagainya. Kita hilang sandal, mungkin nuka sandal tuh bercampur dengan subhat kah, dengan haram, lalu hilang misalnya. Nah, gitu. Jadi lamun harta kita itu dijaga Allah, itu rahasianya dikeluarkan zakat. Nah, lamun kita kada sugih, kawa aja zakat juga, namanya sedekah sunat. Sedekah zakat sunat. Nah, jadi Nabi Muhammad ini kalau hadiah diberikan kepada Sidin menerima aja, walaupun dihadiahkan betis binatang, betis kambing misalnya, tentu aku akan terima. Nah, jadi sini diambil pelajaran, bila kita diberi orang hadiah, amun hendak menuruti akhlak Nabi Muhammad, terima aja. Lamun kita kada hakun, kita julung pulang ke orang lain. Biasanya pian kada bisa makan walut, lalu di atari orang pais walut, pais walut, terima aja. Jangan, aku udah bisa makan walut nih ya, boleh aja. Nah, terima aja, julung ke orang lain. Nah, orang lain tuh orang kada bisa, terima aja, julung ulang ke orang, pas tak boleh ke seorang juga. Misalnya, nah pas sudah beli ke seorang gimana Pak? Basi dah, julung ayam, sudah basi. Nah jadi kata. Dan sekiranya aku diundang makan betis binatang, yang sudah dimasak maksudnya, puang masak betis kambing lah, Nabi Muhammad diundang, tentu akan kukabulkan undangannya. Jadi kita tolak seruan, tolak undangan, itu kada memandang makanannya. Tapi takut dulu, saruan lah malam ini bis maghrib, betakon kenapa iwaknya? Oh, purunan betakon, tapi iwaknya ayam, bah, boleh udah tolak ya. Nah, di alamun kita kada memakan iwak ayam, sanggup kita tempe kah kantong? Buat dalam plastik atau iwak, kenapa kita dalam kantong kan? Sanggup di rumah. Jadi kita bila kada memakan, kada boleh lagi mencari hintalo, ambil dong kamu ada susupan. Nah, yang penting kita itu tolak saruan, mengabulkan hajat orang beriman, mengharap pahala dari Allah. Bagi dalam saruan itu kan kada maksiat, baca yasin, baca tahlil, hadiah kepada umat Nabi Muhammad yang dalam kubur nih, supaya umat Nabi Muhammad kada disiksa, menyenangkan hati Nabi Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya, tapi kita kan udah boleh jobrok sama kawan-kawan nih. Kawan nih bila tolak saruan pasti nyembur-lumbuk. Kada boleh kita menyangka, wah ini aja, lumbuk ini aja dalam hati kita nih. Pastinya nih tolak saruan mengharap makanan kada ikhlas ini aja. Nah, buruk sangka kita. Buruk sangka yang gitu. Tapi hendaklah baik sangka. Nah, baik sangkanya
Mungkin inya bersama Lombok nih supaya kadang mereputakan tuan rumah. Gitu. Ya Allah, kan bisa mereputakan tuan rumah tak? Adakah tuan rumah Lombok? Hendak menyambat kadeda sopan. Tahu saya ada ya tuan rumah. Tak paksa tuan rumah keluar rumah memutikakan di kebun. Kan mereputakan orang dah. Ada juga tuan rumah nih pindah hongang juga. Adalah tuan rumah Lombok. Ada aja. Kamu hendak ada secapal tuh, tapakan kamu hak. Oh iya, pades juga aja. Nah, jadi kita baik sangka kawan-kawan kita mungkin ini hendak kadang mereputakan tuan rumah. Nah, jangan kita menyangka wah deh, kalau ini kan mengharap makanan, itu kan sama Lombok nih. Nah, jangan berusaha kita. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, nah nih gawian Nabi nih dengan tinggi pangkat Nabi, tawaduknya Nabi apa? Ujar Siti Aisyah, beliau adalah seorang manusia biasa, maksudnya bukan manusia seperti kayak kita lah. Manusia luar biasa, cuman biasanya itu apa? Sini bisa jual apa? Bisa jual mengantuk, bisa jual menangis, bisa jual garing, bisa jual apa? Di sini beliau adalah seorang yang mencuci bajunya sendiri. Kayak kita kan bisa bertapas, Nabi Muhammad bisa jual bertapas. Manusia. Nah Nabi kita mencuci bajunya sendiri. Jadi kita nih dalam rumah tangga, misalnya bini kita, kawan kita menggini bini kita mencuci pakaian. Jangan bini kita terus disuruh. Nah, sebaik-baik suami yang pengertian kepada istri, yaitu membantu pekerjaan istri dalam rumah tangga. Cuma di sini hendak menyampaikan hadis Nabi, terutama kepada buat bebinian. 6. Gawian dalam rumah tangga macam-macam, termasuk buat tetap pas. Nabi kita bersabda, ini hadisnya di kitab lain. Idza ghasalatil mar'atu thiyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfa sayyi'atin wa rafa'a laha alfa darajatin wa astaghfara laha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Ujar Nabi bersabda, apabila seorang istri mencuci satu pakaian suami, terserah satu pakaian itu kopiah, baju, selawar, tapi cawat laki kah, sebuting pakaiannya, hanya sebuting pakaiannya, dicucinya sampai bersih, betul di parahnya, di dadanya. Tapi lawan mesin sudah ada pemarahnya ya lah, sudah ada pemarahnya. Nah Fajar, maka Allah menetapkan atau memberikan bagi seorang istri itu 1000 pahala kebaikan. 1000 sebuting pakaian aja 1000 pahala kebaikan. Pahala mencucikan pakaian laki nih baik. Dan mengampuni 1000 dosa. Dosa diampuni 1000. Luar biasa. Mengangkat baginya 1000 derajat, bisi pangkat isi Allah 1000 derajat. Pian tahu lah, sebuting derajat itu di antara langit dan bumi, itu tingginya antara langit dan bumi. Ini 1000 derajat. Artinya ibu-ibu nih pekerjaan dalam rumah tangga mencuci pakaian nih. Belum lagi yang lain-lain. Itu bisi total, bisi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampuni, pahala diberi, bisi total, bisi pangkat 1000 derajat. Bayangkanlah biar dalam masa cuci itu misalnya 10 pakaian, 10 kali 1000 berapa? Sama dengan banyak. Dan seluruh apa saja yang terkena sinar matahari memohonkan ampun kepadanya. Nah, padahal karena sinar matahari di dunia ini banyak Bun gatah karena sinar matahari. Sungai, mobil, pomaan, iwak, kambing, sapi karena sinar matahari, rumah ini karena sinar matahari, hatap ini. Itu seberataan memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ya ampuni bini adul tuh ya Mas ya. Karena menapasakan cawat adul misalnya.
Sampai hari kiamat mintakan ampun. Maka itu abahnya japian jam 4 tetap 10 jam napas berataan dah ya. Tapi kan kadang-kadang ibu-ibu ini bisa joyo. Nah, di ketika uyu, di ketika garing, ketika itulah laki ini membantu ya kalau menggantikan posisi bini. Cuman orang memadahkan tadi kayak itu, kan hebatnya bebinian ini dalam rumah tangga tuh, mencuci pakaian sebuting aja 1000 kebaikan diberi, 1000 dosa dihapus, 1000 derajat. Kemudian seluruh nang kana sinar matahari memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa bebinian mencuci pakaian suami, belum lagi pakaian anak, belum lagi. Jadi bilang kayak itu aja laki aku nih lah bilang pakai sekali pakai langsung tapaskan ya, mereka minyak isi pahala. Sekali pakai tapas, sekali pakai tapas. Jangan diobang kayak itu lah. Ya di 2 kali pakai kan tapas. Nah, jadi Nabi kita itu sidin manusia, sidin mencuci baju sendiri. Artinya sidin ini kan ada gengsi. Ini mantang-mantang hanya jadi camat misalnya, kadang-kadang lagi bertapas, kadang-kadang lagi bersapu di rumah tangga. Padahal itu gawian Nabi Muhammad dalam rumah tangga, akhlak mulia, membantu ibu itu. Nah, memarah susu kambingnya sendiri, pada sini bisa khadam, bisa pembantu. Bila pembantu ini kena oyo, sidin lah memarah susu kambing, ngacak susu kambing, dan melayani dirinya sendiri. Artinya kayak kita nih, bila hendak kopi, mau kita kawang mau olah seorang aja. Nah, kawai, mau kita haur ya, pokoknya kopi lah plus susu juga. Kopi susu. Nah, itu artinya Nabi Muhammad ini tawadhu. Mungkin itu saja yang dapat lo sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita kawal sedikit demi sedikit menuruti akan akhlak Nabi kita Muhammad SAW ini. Dan mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم